Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya kalau pada baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, untuk ketua kelasnya boleh disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Fitriani. Hadir, Bu. Ya berarti yang tidak hadir hanya Neng Ranti. Kita doakan semoga Neng Ranti cepat sembuh, terus bisa berkumpul kembali pada pertemuan selanjutnya. Amin. Sebelum kita ke materi, Ibu di sini punya jargon. Kak, Ibu bilang matematika, kalian jawab I can do it. Gitu. I can do it. Bisa berdiri? Bisa, Bu. Oke. Matematika, I can do it. hey, terima kasih. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Konsep matriks. Ya betul. Apa sih matriks itu? Ada yang bisa? Oke, Restika. Jadi matriks itu susunan bilangan real dan bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom, Bu. Ya betul. Nah, baris dan kolom. Baris dan kolom. Nah, baris kolom. Ada yang tahu itu apa? Tahu, Bu? Boleh. Kalau baris itu kayak ini barisannya, Bu ya. Oh ya. Jadi yang tadi maksudnya, kalau kolom itu kita ulangan. Oke, berarti untuk pertemuan sebelumnya Alhamdulillah berarti kalian sudah paham materi sebelumnya atau tentang konsep matriks. Nah, di sini Ibu ada satu video. Apa sih manfaat dari matriks itu? Boleh disimak di sini. Tidak, barang-barang di sekitar kita itu dapat didata loh di dalam sebuah matriks. Contohnya, jika kamu di sekolah, kamu akan diakses nih oleh guru. Ada teman yang sakit, ada yang untuk menyederhanakan datanya, itu kita dapat menuliskan jumlah-jumlah yang sakit, yang izin, dan yang apa dari setiap temanmu. Kita dapat menuliskannya ke dalam sebuah matriks. Seperti ini. Sederhana bukan? Nah, dalam video ini kita dapat menyimpulkan bahwa matriks itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ketika kita mau merekap suatu nilai atau misal absen nih di sini, itu bisa digunakannya konsep matriks. Nah, yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu tentang operasi matriks. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini? Yang pertama itu berbantuan LKPD dan diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, yang kedua, berbantuan LKPD dan diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks secara kreatif dan gotong royong. Nah, sebelum ke materinya, di sini Ibu sebelumnya akan memberitahu apa peraturan selama pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, siswa harus memperhatikan guru. Yang kedua, kalian boleh menggunakan handphone dengan syarat itu sumber belajar kalian. Misal mencari materi atau mencari sumber lain, itu boleh kita. Yang ketiga, nanti Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan yang sebelumnya kita sepakati atau yang sudah dibagi kelompoknya. Oke, bisa dibuka handphonenya untuk Ibu sudah share ya, itunya materinya. Boleh dibuka ya. Iya, Ibu. Materinya ada di sana.
ada materi penjumlahan matriks. Sana ada. Sudah? Kalian coba perhatikan permasalahan yang ada di bahan ajar. Apa sih masalah yang harus diselesaikan pada persoalan tersebut atau masalah tersebut? Ada yang sudah mengetahui? Ya boleh, Resika. Ini kan untuk tabel yang pertama itu untuk buku itu 56 dan toko Cina. Kan di sini ada toko Cina sama toko Abadi. Nah, masing-masing itu bukunya itu 56 dengan 43. Nah, itu di matriks A itu kita buat kolom baris pertama ya, Bu. Nah, untuk baris kedua, lihat di kolom yang kedua. Nah, kolom yang kedua itu di sini ada buku di toko Cinta itu 98 dan toko Abadi itu 107 itu untuk baris yang pertama. Nah, baris yang kedua nah, di sini kan masing-masing ada matriks A dan matriks B. Karena di sini penjumlahan, jadi matriks A ditambah matriks B. Nah, sebelum ke penyelesaiannya, di sini tuh ada konsep dari penjumlahan matriks. Nah, ketika dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila ordo atau baris kali kolomnya dari kedua matriks tersebut sama. Jadi, ketika kedua matriks mau dijumlahkan atau dikurangkan, ordo di setiap matriks di kedua matriks itu harus sama. Nah, selain harus memiliki ordo yang sama, syarat untuk menjumlahkan dan mengurangkan suatu matriks ada dua. Yang pertama, penjumlahan atau pengurangan matriks adalah pengoperasian elemen yang berada pada posisi yang sama. Misal, nah, maksud dari pengoperasian elemen yang berada pada posisi yang sama itu, misal matriks A, matriks A11 itu yang mana? Yang satu. Ya, betul. Nah, di sini berada pada posisi yang sama. Pada matriks B, A11 itu yang 2. Nah, ini berarti ini memenuhi syarat untuk penjumlahan atau pengurangan suatu matriks. Nah, misal di kelas ini nih, ini tuh berordo 3 kali 3, kecuali Wusto ya. Kalian matriks A11 itu siapa? Apa dari Bu yang Ya. matriks satu-satu? Misal kalau matriks A22. Dulu Ya, betul. Berarti sudah paham ya untuk operasi, konsep dari operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, yang kedua, hasil dari penjumlahan atau pengurangan matriks nantinya ketika ini dijumlahkan dengan ini, itu menghasilkan yang tetap. Misal di sini ordernya 2 kali 2. Nanti hasilnya itu tetap berorder 2 kali 2. Ini, paham? Oke, selanjutnya. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelompok. Nah, kalian boleh bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti di sini ada satu kasus yang harus kalian pecahkan bersama teman-teman kelompoknya. Boleh? Ya.
Udah semuanya? Sudah Ibu. Oke, untuk perwakilan kelompoknya boleh ke depan menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Dan menghasilkan matriks A-nya itu 73, 27, 66, 81, 33, 102, 51, 12, dan 121. Ibu mau tanya nih, kenapa kedua matriks ini bisa dijumlahkan? Ibu, karena matriks A dan matriks B itu ordernya sama. Yang A itu ordernya 3 kali 3 dan yang B juga order 3 kali 3. Bisa dijumlahkan. Berarti matriks ini memenuhi syarat untuk pengoperasian penjumlahan. Ya. Terima kasih Amel. Kelompok 2 siapa? Oke. Nah, untuk kelompok 1 boleh di-scan ya ininya jawaban kalian sudah benar, sudah tepat atau belum. Jawabannya. Sama Bu. Oke. 30, 16, 15, 0 dan 0. Nah, untuk matriks B itu 21, 15, 8, 3, 0, 20 serinya sampai yang ketiga. Enggak? Ya. Yang paham? Paham. Oke, terima kasih Mbak Sita. Tangan. Kita pakai buku baru kumpulkan. Ibu, Oke, bisa duduk kembali, dirapikan kembali kursinya. Betulnya ada kuis yang harus kalian isi, tetapi karena waktunya sudah cukup dan kalian juga perlu istirahat, jadi nanti Ibu ini bagikan dan kalian bisa kerjakan di rumah. Paham? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, ada yang mau menyimpulkan? materi hari ini tuh ya Bu tentang operasi matriks. Nah, dua buah matriks itu bisa dioperasikan jika dua-duanya itu ordernya sama. Misalnya matriks A ordernya 3 kali 3 dan matriks B ordernya 3 kali 3, itu baru bisa dioperasikan, dijumlahkan atau dikurangi gitu. Kalau ordernya berbeda, itu tidak bisa dioperasikan. Oke, betul ya. Berarti alhamdulillah sudah pada paham. Mungkin kita cukupkan untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk penutupan, ketua kelasnya boleh dipimpin doa sebelum pulang. Teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, boleh dirapikan buku tulisnya, jangan sampai tertinggal. Dan terima kasih untuk hari ini. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.